Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi teman-teman ya terkait dengan jadwal pelaksanaan ya seleksi uji kompetensi ya di P3K Guru, dan juga kapan sih sebenarnya untuk pemilihan formasi ya bagi guru di sekolah swasta dan juga lulusan PPG ya. Nanti kita akan membahasnya ya teman-teman ya. Karena untuk pemilihan formasi untuk yang di teman-teman di sekolah negeri ya itu sudah dilakukan kemarin ya. Jadi teman-teman sudah memilih formasi. Nah, yang kedua sebenarnya kapan waktunya untuk uji kompetensi 1 ya, uji kompetensi 2 dan juga uji kompetensi 3 ya, termasuk sebenarnya kapan untuk pemilihan formasi bagi guru-guru di sekolah swasta dan juga lulusan PPG. Nanti kita akan membahas teman-teman terkait dengan jadwal pelaksanaan uji kompetensi dan juga kapan untuk pemilihan formasi bagi guru di swasta dan lulusan PPG. Nah, tapi sebelumnya teman-teman mungkin bagi kalian ya yang baru bergabung di channel ini ya, atau mungkin bagi kalian yang baru melihat channel ini ya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, jadi kita akan membahas kapan sih sebenarnya jadwalnya ya. Kalau kita lihat teman-teman kemarin ya ada berita gembira ya bahwa untuk seleksi administrasi teman-teman ya semua alhamdulillah banyak yang dinyatakan lulus ya untuk seleksi administrasi berkasnya ya. Nah teman-teman tinggal menunggu saja untuk pencetakan kartu ujian CASN ya 2021. Nah ini teman-teman nanti menunggu selesai masa sanggah teman-teman ya, nanti sesuai dengan edaran teman-teman ya, bahwa untuk penyesuaian kembali jadwal tahapan pelaksanaan seleksi P3 Guru tahun 2021. Nah nanti teman-teman untuk pencetakan kartunya teman-teman ya itu diperkirakan ya, nanti kalau kita lihat di sini teman-teman ya dari edaran ini ya. Nah ini mengenai seleksi P3K ya, di sini dijadwalkan untuk pencetakan kartu. Nah itu di sini kita lihat di sini teman-teman. Nah ini ya, cetak kartu peserta seleksi P3K Guru itu 18 sampai dengan 22 Agustus 2021. Nah, karena mengingat teman-teman di sini ya, di sini ada pengumuman seleksi administrasinya yang mundur teman-teman ya. Nah, ini ya seleksi administrasinya yang mundur. Jadi untuk pengumumannya ya baru diumumkan kemarin. Nah, jadi untuk ini ya, jadi nanti untuk pengumuman pasca sanggah dan peserta seleksi kompetensi, jadi untuk umumnya nanti di tanggal ini ya, sekitar tanggal 23 Agustus. Nah oke, sekarang yang kita akan bahas kembali teman-teman, sebenarnya kapan sih waktu untuk istilahnya seleksi kompetensinya ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman untuk seleksi kompetensi nanti ada 3 teman-teman ya. Di sini ada kompetensi 1 ya, di sini ada seleksi kompetensi 2. Terus yang terakhir di sini ada ini ya, pelaksanaan seleksi kompetensi 3 ya. Jadi untuk P3K ini nanti ada 3 kesempatan ya bagi teman-teman yang mengikuti, bagi teman-teman yang di sekolah negeri dan juga lulusan guru-guru yang berada di sekolah negeri, dan juga untuk teman-teman honorer kategori 2 ya. Jadi beri kesempatan 3 kali ya, karena teman-teman yang di sekolah negeri dan di kategori 2 ya teman-teman itu dia sudah memilih seleksi kompetensinya ya, atau memilih formasinya di tahap 1 ya. Jadi dia memiliki 3 kali kesempatan. Nah, sebenarnya kapan saja untuk jadwalnya ya teman-teman. Jadi untuk pelaksanaan seleksi kompetensi 1 ya itu tanggal 23 sampai dengan 29 Agustus 2021 ya. Teman-teman nanti bisa memantau ya untuk jadwalnya seperti apa. Nah, terus kalau kita lihat teman-teman untuk waktunya ya, kalau kita lihat di sini teman-teman ya. Kemarin kita sempat di sini teman-teman ya. Jadi untuk waktunya ya. Ini untuk jenis seleksi ASN-nya ya. Jadi ini untuk CPNS, dan ini untuk P3K ya. P3K nanti ada 3 seleksi kompetensi ya. Jadi ada kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Nah, nanti karena di masa pandemi teman-teman ya, jadi untuk seksi tesnya ini seperti ini ya. Ada sesi 1, sesi 2, sesi 3. Nah, ini untuk jamnya ya. Jadi ini teman-teman harus mempersiapkan sebaik mungkin ya. Jadi untuk teman-teman yang nanti masuk di tahap 1 ya, guru-guru yang berada di sekolah honorer guru-guru yang ada di sekolah negeri dan honorer kategori 2, nah nanti pelaksanaan seleksi kompetensi 1-nya itu tanggal 23 sampai dengan 29 Agustus. Teman-teman harus memantau teman-teman berada di mana. Nah yang kedua teman-teman, untuk pengumumannya ya, jadi hasil seleksi kompetensi 1 nanti diumumkan 6 September. Nah nanti di 6 September ini teman-teman harus mengecek ya
apakah nanti teman-teman ini lolos di kompetensi 1 atau tidak. Nah, teman-teman kalau misalkan tidak lolos di kompetensi 1, ya teman-teman nanti bisa mengikuti lagi di kompetensi 2. Ya. Nah, seperti itu. Terus yang kedua teman-teman, pengumuman daftar peserta waktu dan tempat ini ya. Nah, ini teman-teman untuk yang gagal di kompetensi 1 ya, teman-teman nanti bisa mengikuti pelaksanaan selesai kompetensi 2. Nah, teman-teman nanti dia akan memilih lagi ya, pengumuman pemilihan formasi 2 ya. Jadi teman-teman lah di sini teman-teman, nah di sini letaknya untuk kompetensi 2 ya. Untuk kompetensi 2 ini bagi teman-teman yang tidak lulus di kompetensi 1. Jadi ya kompetensi 1 misalkan dia tidak lulus, maka dia harus memilih formasi lagi teman-teman dari tanggal 18 sampai dengan 24 September 2021 ya. Teman-teman nanti bisa cek di sini ya. Di laman sini, nah di sini ada untuk pemilihan formasi. Nah, pemilihan formasi kedua ya, teman-teman, untuk pemilihan formasi kedua tanggal 18 sampai dengan 24 September 2021. Nah, di sini diikuti ya. Bagi pelamar yang tidak lulus ujian seleksi kompetensi 1 ya, dapat memilih kembali formasi dalam instansi kewenangan yang sama ya. Jadi artinya ini belum boleh lintas instansi, teman-teman ya. Nah, seleksi kompetensi 2 ini dapat diikuti oleh ini ya, guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh daerah ya, atau kita sebut saja teman-teman yang berada di honorer di sekolah negeri. Yang kedua adalah ex tenaga kategori 2 ya, atau K2, guru swasta yang mengajar di satuan atau di guru di sekolah swasta. Yang terakhir adalah lulusan pendidikan profesi guru. Jadi teman-teman nanti yang sekolah di sekolah swasta dan PPG, lulusan PPG, teman-teman itu memilih formasinya tanggal 18 sampai dengan 24 September 2021 ya. Jadi yang sudah lolos di kompetensi 1 ya, yang teman-teman bisa lolos di sini ya, sudah pengumuman, berarti teman-teman nanti tidak mengikuti lagi di kompetensi 2. Nah, selanjutnya teman-teman untuk yang sudah pelaksanaan kompetensi 2 itu tanggal 6 sampai dengan 12 Oktober 2021 ya, di sini juga sama ya. Uji seleksi kompetensi 2 ya, tanggal 6 sampai dengan 12 Oktober 2021. Nah, di sini nanti teman-teman, di sini nanti ada 3 kriteria tadi ya. Jadi untuk yang kompetensi 1 tidak lulus, ya, terus nanti di sini ada guru-guru yang di sekolah swasta dan juga ada lulusan PPG. Oke, selanjutnya teman-teman di sini nanti juga ada pengumuman ya, apakah di pengumuman seleksi kompetensi 2 apakah teman-teman itu lolos apa tidak nanti di sini ya, di 18 Oktober 2021. Nah, berikutnya, nah di pengumuman pemilihan teman-teman ya, pengumuman dan pemilihan formasi 3. Nah, ini bagi teman-teman yang tidak lolos ya, bagi teman-teman yang tidak lolos di tahap 1, 2 nanti diberikan kesempatan lagi untuk memilih formasi ya di tahap 3. Nah, di sini teman-teman nanti, nah di sini di pemilihan formasi tahap 3 teman-teman, lah di sini teman-teman sudah bisa lintas jenjang ya teman-teman ya. Jadi bagi pelamar yang tidak lolos ujian seleksi kompetensi 2 ya, jadi tidak lolos di kompetensi 2 dapat memilih kembali formasi di seluruh wilayah Indonesia ya, seleksi kompetensi. Nah, ini di seluruh wilayah Indonesia artinya bebas teman-teman ya, teman-teman bisa lintas jenjang ya, misalkan yang dari SD dia bisa ke SMP ya, mungkin yang dari SMP dia bisa ke SMA ya, asalkan teman-teman itu linear ya, linear sesuai dengan surat edarannya. Jadi teman-teman untuk pemilihan formasi di 3 ya, tanggal 29 Oktober sampai dengan 4 November, teman-teman ini bisa lintas instansi ya, jadi tidak harus di instansinya masing-masing ya. Artinya misalkan teman-teman berada di SMA atau SMK ya, tapi teman-teman misalkan bisa linear, misalkan di SMP ya, ataupun mungkin di lainnya ya, di SD ya, misalkan teman-teman bisa linear ya, teman-teman bisa memilih formasinya di pemilihan formasi 3 tanggal 29 Oktober sampai dengan 4 November 2021. Jadi teman-teman ini bebas bisa memilih di luar instansinya. Nah, terus berikutnya teman-teman setelah melaksanakan pemilihan dan pemilihan formasi di tahap 3 ya, teman-teman di sini cetak kartunya ya, peserta seleksi P3K tanggal 10 sampai dengan 14 November. Nah, terus pelaksanaan seleksi kompetensi 3 ya teman-teman di tanggal 15 sampai dengan 21 November 2021 ya. Di sini ada ujian seleksi kompetensi 3 15 sampai dengan 21 November 2021. Nah, pelamar melaksanakan ujian kompetensi 3 sesuai dengan formasi yang dipilih ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya kapan sih untuk teman-teman yang berada teman-teman yang lulusan teman-teman yang lulusan PPG dan juga teman-teman yang ada di sekolah swasta itu sebenarnya kapan waktunya untuk melakukan pemilihan formasi ya, seperti jadwal yang sudah ada di sini. Jadi teman-teman tidak perlu bingung ya. Jadi nanti bagi teman-teman untuk lulusan PPG dan juga teman-teman untuk
guru-guru di swasta ya teman-teman nanti menunggu ya pemilihan formasi lagi tanggal 18 sampai dengan 24 September 2021. Nah untuk sekarang teman-teman memang belum bisa memilih ya, tetapi teman-teman sudah banyak sekali yang dinyatakan lulus untuk tahap administrasi berkasnya. Seperti itu teman-teman ya, jadi semoga teman-teman bisa memahami ya kapan teman-teman untuk memilih informasinya dan kapan jadwal-jadwal untuk melaksanakan uji kompetensi 1, uji kompetensi 2, dan juga uji kompetensi 3-nya ya bagi teman-teman yang mengikuti seleksi P3K Guru di tahun 2021 ini. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya, semoga bermanfaat. Mungkin bagi kalian yang masih bingung ya, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.